Pemirsa, liburan Natal dan Tahun Baru menjadi momen spesial bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga. Kebun Binatang Ragunan di Jakarta kembali menjadi salah satu destinasi favorit. Momen libur Natal dan Tahun Baru membawa lonjakan pengunjung di Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan. Sejak pagi tadi, ribuan pengunjung yang didominasi keluarga dengan anak-anak memadati kawasan ini untuk berwisata, melihat satwa, dan mengikuti beragam program edukasi. Mengantisipasi lonjakan pengunjung, pengelola Ragunan telah menyiapkan kantung parkir dengan kapasitas hingga 5.500 mobil dan 15.000 motor. Serta membuka jam operasional lebih awal mulai pukul 6 pagi. Ragunan mencatat jumlah pengunjung tertinggi mencapai 45.000 orang dengan prediksi puncak kunjungan terjadi pada Tahun Baru. Pertama kalinya, wah ramai sekali ya nyampe situ. Terus juga alhamdulillahnya kayak nggak panas itu ya, jadi kayak lumayan sih, nggak yang jadi gimana gitu. Kenapa memilih liburan ke Ragunan itu? Murah sih, karena ya masuknya murah ya. Terus juga kayak mau mengenalkan hewan-hewan aja ke anak gitu. Masih dari Jakarta, pemirsa, lokasi wisata Taman Impian Jaya Ancol juga masih menjadi primadona pada momen libur panjang. Masih dalam momen libur panjang Nataru, area Pantai Ancol dipadati pengunjung yang menghabiskan waktu bersama keluarga. Sebanyak lebih dari 9.000 tiket telah terjual hingga Minggu siang. Lokasi yang tak terlalu jauh dan banyak pilihan rekreasi jadi faktor mengapa Pantai Ancol masih jadi favorit pengunjung memilih area Ancol sebagai tempat wisata di momen libur sekolah. Tidak meninggalkan putra-putri Anda. Kepadatan pengunjung juga terjadi, pemirsa, di pusat perbelanjaan baju batik di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ribuan pengunjung memadati di setiap los pedagang. Meski harus berdesak-desakan, antusias berburu ragam souvenir baju batik tetap tinggi. Sejumlah wisatawan mengaku sengaja membeli oleh-oleh baju batik di Pasar Beringharjo karena harganya terjangkau, yakni berkisar belasan hingga ratusan ribu rupiah. Diprediksi peningkatan kunjungan wisatawan di Pasar Beringharjo di Malioboro ini akan terus berlangsung hingga awal tahun baru 2025 mendatang. Sementara itu, pemirsa, pantauan arus lalu lintas pada periode Natal dan Tahun Baru 2024-2025 di gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar dari kedua arahnya. PT Jasa Marga mencatat ada 309.000 kendaraan yang kembali ke Jabodetabek, meningkat 14,3% dibandingkan volume lalu lintas normal, yaitu sebanyak 270.000 kendaraan. Didominasi bergerak dari arah Trans Jawa dan Bandung sebanyak 141.000 kendaraan. Sementara dari arah sebaliknya, yakni menuju Trans Jawa, terpantau perharinya lebih dari 42.000 kendaraan melintas, naik dibandingkan volume lalu lintas normal di angka 32.000. Ya, pemirsa, momen libur Tahun Baru sangat menyenangkan dirayakan di lokasi wisata pantai. Namun tetap waspada dengan gelombang tinggi pantai, pemirsa. Sejumlah pedagang jajanan di tepi pantai Bagedur, Lebak, Banten terpaksa mendorong lapaknya menjauhi pantai akibat gelombang tinggi yang muncul. Demi keamanan dan keselamatan, petugas juga kerap mengingatkan pengunjung untuk berhati-hati. Udah dikasih himbauan sama ibu-ibunya yang renang itu harus hati-hati. Seru tapi agak takut sama ombaknya. Ini kan ombaknya besar banget ya Bu ya? Terus gimana nih? Ya jadi lebih waspada aja sih. Hari ini ada 2.000 pengunjung yang datang ke tempat wisata Pantai Bagedur, Lebak, Banten. Menurut pengelola wisata setempat, fenomena air laut yang sampai ke daratan akibat adanya pasang air laut.
di mana BMKG sudah mengingatkan warga untuk berhati-hati dan selalu waspada saat berada di kawasan wisata pantai di selatan Lebak karena cuaca buruk masih mengintai warga hingga awal tahun 2025 mendatang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini liburan Natal dan Tahun Baru kita ke Yogyakarta, pemirsa, ada rekan kami Heru Trijoko langsung dari kawasan Malioboro. Selamat sore rekan Heru Trijoko, seperti apa kondisi terkini suasana liburan di Malioboro, Yogyakarta? Apakah semakin sore semakin ramai di sana? Selamat sore Pram dan juga pemirsa. Bahwasannya sore hari ini saya berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Ini terletak di sisi selatan dari kawasan Malioboro, Yogyakarta. Di tempat ini ribuan wisatawan silih berganti berkunjung untuk mencari, berburu spot-spot foto yang menarik. Karena di sini banyak sekali spot menarik, selain ada tag name dari Yogyakarta sendiri dan juga ada banyak bangunan cagar budaya seperti Istana Gedong Agung Yogyakarta, Benteng Fredebuk, dan juga monumen serangan 1 Maret. Dan juga selain itu banyak wisatawan juga menghabiskan Nataru ini dengan hanya sekedar nongkrong, ngobrol, menikmati suasana senja di Malioboro, sisi selatan Yogyakarta. Dan di tempat ini, Pram dan pemirsa, biasanya pada malam pergantian tahun, spot di sini adalah spot yang paling menarik untuk berburu spot foto untuk pesta kembang api. Karena setiap tahunnya, setiap malam pergantian tahun, di kawasan titik 0 km Yogyakarta ini selalu dipadati dan dibanjiri oleh ribuan wisatawan, khususnya pada malam pergantian tahun. Dan diprediksi puncak arus wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta masih akan terus berlangsung hingga malam pergantian tahun nanti. Demikian Pram dan pemirsa, laporkan dari Yogyakarta. Ya, rekan Heru Trijoko, untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan yang melintas di Malioboro, adakah rekayasa arus lalu lintas di sana, misalnya seperti penerapan ganjil genap misalnya di kawasan Malioboro, rekan Heru? Ya, sebelum masa malam pergantian tahun di Malioboro, Yogyakarta ditiadakan Car Free Night. Hal ini untuk mengurai arus lalu lintas atau kepadatan dari kendaraan wisatawan yang masuk ke Malioboro. Namun pada malam pergantian tahun nanti akan diberlakukan Car Free Night dari mulai pukul 21.00, sehingga masyarakat yang hendak merayakan malam pergantian tahun diharapkan dihimbau untuk menggunakan kendaraan umum atau ojek online. Hal ini mengingat biasanya akan terjadi kepadatan yang luar biasa dan juga lahan parkir juga sangat terbatas di area Malioboro. Demikian, Pram. Ya, Heru, Malioboro setiap tahunnya menjadi magnet bagi para wisatawan untuk berkunjung di sana, terlebih dari masa libur Natal dan juga Tahun Baru. Apa saja sih event-event terbaru di sana untuk memeriahkan menuju Tahun Baru nanti? Ya, sebelum terjadinya COVID-19, memang setiap malam pergantian tahun di Malioboro sering ada event-event menarik, event resmi dari pemerintah kota Yogyakarta maupun event organizer. Namun pasca itu hingga beberapa tahun terakhir dan pada malam pergantian tahun nanti tidak ada event resmi khususnya pesta kembang api di kawasan Malioboro. Biasanya pesta kembang api hanya akan dilakukan oleh masyarakat atau pengunjung atau wisatawan secara mandiri. Demikian, Pram. Oke, rekan Heru, ini kan Anda sudah bertugas di Malioboro berhari-hari lamanya di sana. Mungkin ada imbauan atau tips untuk para wisatawan yang akan berkunjung ke sana, seperti apa yang harus diwaspadai? Ya, banyak kejadian di pos keamanan, ada laporan terpisah dari rombongan. Jadi diharapkan untuk wisatawan yang membawa serta putra-putrinya maupun rombongan besar untuk selalu memperhatikan rombongannya, jangan sampai terpisah. Dan juga selain itu untuk selalu membekali jas hujan maupun payung, karena memang cuaca Malioboro beberapa hari ini selalu turun hujan. Selain itu juga karena keterbatasan lahan parkir, maka diharapkan juga menggunakan kendaraan umum atau juga mencari tempat parkir di luar area Malioboro. Demikian, Pram. Oke, baik rekan Heru Trijoko, kita tahan dulu sebentar. Kita akan terhubung dengan rekan kami Syahreza Zanski di kawasan Pantai Lagun Ancol, Jakarta. Halo, selamat sore rekan Syahreza. Kalau di Malioboro dari pagi hingga sore semakin ramai, bagaimana dengan di Pantai Ancol, Jakarta? Pram dan juga pemirsa, selamat sore. Melaporkan langsung dari Taman Impian Jaya Ancol, khususnya di Pantai Lagun tentunya. Saat ini
tampaknya begitu ramai, Pram dan juga pemirsa. Ini bisa Anda lihat, Pram dan juga pemirsa, saya ingin menunjukkan kepada Anda apa saja aktivitas pada sore kali ini di Taman Impian Jaya Ancol. Ini masyarakat bahkan bermain pasir bersama sanak keluarga, dan bahkan ada juga bermain air hingga berenang tentunya di tepi pantai, dan ada juga beberapa anak-anak yang bermain layangan. Tentunya ini sangat seru sekali, Pram dan juga pemirsa, mengingat ini sudah memasuki momen libur tahun baru ataupun jelang pergantian malam tahun baru. Kami juga melihat ada berbagai keluarga yang hendak untuk bersuah foto dan bermain air. Halo. Ya, itulah ini Pram dan juga pemirsa kemeriahan di pantai Lagun pada kali ini. Mereka tampak antusias sekali bermain air tentunya. Pram dan juga pemirsa, untuk diketahui data hari ini menunjukkan ada sekitar 38.000 orang yang berkunjung ke Taman Impian Jaya Ancol, termasuk di Pantai Lagun pada sore kali ini. Dan ini terlihat sekali memang padat di tepi pantai, dan tidak hanya di pantai Lagun saja, ada beberapa masyarakat yang juga datang ke berbagai rekreasi lain di Taman Impian Jaya Ancol. Namun lagi-lagi Taman Impian Jaya Ancol menjadi destinasi favorit bagi para masyarakat yang kini hendak untuk menikmati waktu liburannya, baik itu libur kerja ataupun libur sekolah tentunya. Pram dan juga pemirsa, bahwasanya hari ini sudah menembus 38.000 orang yang berdatang, dan angka ini sejatinya tentatif tentunya, mengingat tiket masih dijual secara baik itu online ataupun dijual secara di tempat begitu, dan diprediksi nantinya pada tanggal 31 Desember 2024 hingga 1 Januari ini masing-masing harinya akan tembus mencapai 150.000 pengunjung. Artinya nanti kepadatan akan terjadi di malam pergantian tahun baru. Dan ini akan diantisipasi oleh Taman Impian Jaya Ancol dengan menyediakan berbagai hiburan tentunya. Di mana informasi yang kami terima nanti akan ada atraksi menarik, Pram dan juga pemirsa. 1.000 drone akan diterbangkan di langit-langit Taman Impian Jaya Ancol, dan juga pesta kembang api dalam menyambut malam tahun baru 2025. Dan ada musikal firework untuk membuat suasana menjadi lebih meriah tentunya pada malam tahun baru. Dan tidak hanya penampilan 1.000 drone yang diterbangkan, ada juga festival musik yang akan dihadirkan pada malam pergantian tahun baru, dimulai pada pukul 9 malam waktu Indonesia Barat hingga puncaknya terjadi pada 12 malam waktu Indonesia Barat. Ada beberapa musisi tentunya yang bombastis seperti Ari Lasso, Jamrut, dan Kangen Band. Dan inilah situasinya, Pram dan juga pemirsa. Mereka tampak antusias sekali, ada yang bermain air tentunya, hingga berbuat lubang air dan memasukkan air dari tepi laut menuju ke sisi Pantai Lagun tentunya. Dan kini kami akan menunggu apa saja keseruan dan juga antusias. Apakah nanti juga semakin membeludak, Pram dan juga pemirsa? Kita masih menantikan kabar dari PT Taman Impian Jaya Ancol. Apakah bisa tembus hingga 40.000 ataupun melebihi dari prediksi tentunya. Sementara itu, Pram, kembali ke Anda. Baik, nampak seru sekali Syahriza Zanski langsung dari Pantai Ancol, Jakarta. Dan tadi sebelumnya rekan kami Heru Trijoko langsung dari kawasan Malioboro, daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih rekan-rekan, dan tetap jaga kesehatan di sana. Selamat bertugas kembali.